Saudara-saudari yang terkasih, kadang orang tak sadar berkata bahwa dulu saya melakukan banyak kebaikan, saya begini dan begitu, saya berjasa. Lalu orang lain menyahut, kalau dulu begitu, sekarang bagaimana? Apakah tetap hidup baik seperti dulu, atau bahkan lebih baik, atau malah sebaliknya? Membanggakan masa lalu kita yang baik dan bahkan kudus itu patut dihargai. Tetapi yang jauh lebih penting, apakah hidup kita saat ini, sekarang, di sini ini masih baik atau jauh lebih baik? Allah menghendaki kita untuk hidup baik hari ini, saat ini, bukan kemarin, bukan pun besok. Maka kalau ada orang yang berprinsip, yang penting hari ini hidup baik, besok sudah terlambat, maka ia akan baik terus. Seperti kalau kita masuk ke warung, hari ini bayar, besok gratis. Besok ke sana tulisannya hari ini bayar, besok gratis. Jadi bayar terus, nggak pernah gratis. Demikian juga kalau kita hari ini berbuat baik, besok sudah terlambat, besok hari ini berbuat baik, besok terlambat. Maka orang akan terus berbuat baik. Itulah yang ditekankan dalam bacaan pertama, bahwa orang itu hidup baik di hadapan Tuhan Allah hari ini. Jangan berbicara soal dulu, tetapi bagaimana hari ini. Maka seburuk-buruknya dan sebejat-bejatnya orang pada masa lalu, kemarin hari, kalau ia bertobat dan berbalik kepada Allah, maka Allah akan berkenan dan tak akan mengingat-ingat kesalahan. Allah juga mengingatkan orang benar yang berbalik dari Tuhan, artinya dulu baik, tetapi sekarang menjadi fasik, melakukan kecurangan dan kejahatan. Terhadap orang ini Allah tidak berkenan, ia tidak akan hidup dan tak akan selamat. Allah mengundang orang fasik yang telah melakukan kesalahan apapun pada masa lalu untuk berbalik agar hidup dan selamat. Maka untuk bertobat tak ada kata terlambat, untuk menyesal tak pernah ada salahnya, untuk berbuat baik selalu ada jalan. Tuhan menolak kejahatan tetapi mencintai orang yang berbuat jahat, apalagi kalau ia menyesal dan bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, sementara itu dalam orang-orang Farisi yang taat pada aturan agama dan perintah Allah, serta ahli Taurat yang paham betul kitab suci, tidak menampilkan belas kasih Allah yang ditaati lewat tradisi ataupun yang dibaca dalam kitab suci. Saat ada orang bersalah, bukan diberi jalan untuk menyesal dan diberi kesempatan bertobat, malah dipojokkan dan disingkirkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat dari rumah ibadat dengan memberi cap kepada para pendosa, pemungut cukai, pelacur, dan lain sebagainya, yang tidak boleh ambil bagian dalam liturgi. Kehidupan agama orang Farisi dan ahli Taurat itu sebetulnya luar biasa. Mereka taat pada tradisi, mereka mengenal Allah lewat kitab suci, tetapi karena mereka menjalankan ibadah kepada Allah tanpa memiliki hati seperti Allah, maka Yesus menghendaki para muridnya untuk menghidupi keagamaan yang melampaui orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu menjadi seorang beragama yang bukan hanya mengimani Allah yang Maha Pengampun dan berpenuh belas kasih, tetapi juga sungguh menghadirkan Allah yang Maha Murah dan penuh belas kasih. Bakti kepada Allah harus diwujudkan dalam relasi baik dengan sesama, hingga kita diajak untuk berdamai dahulu dengan sesama jika ada ganjalan sebelum beribadah kepada Allah. Mari saudara-saudari yang terkasih, lebih baik bertobat hari ini, besok sudah terlambat. Lebih baik berbalik kepada Tuhan hari ini, besok sudah terlalu jauh. Lebih baik berbuat baik hari ini, besok
kesempatan mungkin sudah lewat. Kalau tangan kita pernah menampar dan memukul orang, biarlah kini menjadi tangan yang selalu memberi dan membelai orang penuh belas kasih. Kalau kaki kita pernah menendang dan menginjak orang, biarlah kaki kita gunakan untuk melayani dan membantu orang. Kalau mulut kita pernah bersumpah serapah menyakiti hati orang, biarlah kini meneguhkan dan menyemangati serta menjadi berkat bagi banyak orang.